Halo Bapak Ibu, para pengoprek Arkas, pemirsa Jaljal TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada 8 langkah yang harus kita lakukan saat membuat laporan penata usahaan di Arkas 3.3, khususnya saat membuat BKU. Tentunya ini sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui, terutama bagi teman-teman yang baru menggunakan Arkas. Nah, apa saja ke-8 hal tersebut? Mari simak pembahasannya sampai selesai. Jaljal TV. Oke Bapak Ibu, pemirsa, sahabat Jaljal TV, sebagaimana yang kita tahu, bahwa syarat agar kita dapat melakukan kegiatan penata usahaan atau membuat BKU di Arkas 3.3 adalah harus sudah disahkannya rencana anggaran atau RKAS oleh Dinas Pendidikan. Kemudian, apabila setelah disahkan masih terdapat nih beberapa kegiatan yang perlu diperbaiki, maka untuk memperbaikinya kita perlu melakukan pergeseran anggaran dulu. Adapun cara untuk melakukan pergeserannya itu sendiri, kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Silakan teman-teman lihat dulu videonya, atau bisa melalui link yang sudah saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Nah, jika anggarannya sudah diperbaiki, maka selanjutnya kita perlu mengajukan pengesahan anggaran ulang agar kita dapat membuat atau menyusun laporan penata usahaan, khususnya membuat BKU. Nah, kurang lebih ada 8 langkah yang perlu dilakukan saat kita membuat BKU di Arkas 3.3. Tapi sebelum ke langkah-langkahnya, pastikan dulu laptop atau komputer Bapak Ibu tersambung dengan jaringan internet yang stabil, karena ada beberapa tahapan yang membutuhkan koneksi dengan server. Jika sudah terhubung, maka berikut ini adalah langkah-langkahnya. Untuk mengaktifkan BKU ini, pertama-tama kita pilih menu penata usahaan. Kemudian kita klik tombol aktivasi BKU. Pilih dulu sumber dananya. Kemudian kita klik tombol bulan yang akan kita aktifkan BKU-nya. Contohnya kita akan mengaktifkan BKU untuk bulan Januari. Kita tinggal klik, tekan tombol OK. Jika sudah diaktifkan, maka tampilan simbolnya akan berubah seperti ini, menjadi tanda checklist atau tanda centang merah ya. Jika pada bulan Januari ini tidak ada transaksi sama sekali, baik itu transaksi pendapatan maupun transaksi belanja, maka kita bisa langsung menutup BKU untuk bulan Januari ini. Untuk menginputkan pendapatan atau penerimaan transfer dana BOS dari pusat ke rekening bank, kita bisa menggunakan tombol ini, tombol penerimaan transfer. Caranya silahkan kita klik tombol ini, kemudian akan muncul form seperti ini. Terdapat 3 keterangan yang kita harus lengkapi. Yang pertama, tanggal transaksi. Silahkan isi sesuai tanggal masuknya dana BOS ke rekening sekolah. Selanjutnya tahap. Silahkan pilih tahapannya sesuai dengan tahapan penerimaan dana BOS-nya. Dan yang terakhir adalah jumlah transfer. Silahkan inputkan nominal penerimaan dana BOS yang masuk ke rekening sesuai dengan tahapan yang dipilih. Nah, ketika mengisi form ini, kita wajib mengacu pada buku bank atau rekening koran supaya data yang kita inputkan tidak salah. Karena jika salah input, untuk memperbaikinya kita harus mengajukan penghapusan BKU dulu ke Dinas Pendidikan. Nah, jika semua data yang kita inputkan sudah fix, sudah oke, maka selanjutnya kita tekan tombol oke. Pertama-tama kita aktifkan dulu tombol buku kas umum. Nah, ini kita klik di sini. Selanjutnya pilih dulu sumber dananya. Misal kita akan pilih sumber dana BOS reguler. Setelah kita pilih, maka di tampilannya bisa kita lihat sudah ada 3 baris uraian transaksi yang tampil di lembar kerja BKU. Di baris pertama adalah uraian dari keterangan saldo bank ya untuk bulan sebelumnya. Di uraian kedua atau baris yang kedua adalah keterangan saldo kas tunai bulan sebelumnya. Di baris terakhir adalah transaksi penerimaan dana BOS dari pusat yang sudah kita inputkan sebelumnya melalui tombol penerimaan transfer. Oke, di langkah ketiga ini kita akan melakukan penarikan bank.
Penarikan bank ini maksudnya adalah untuk memindah bukukan atau menggeserkan saldo di bank ke saldo kas tunai, agar selanjutnya kita bisa menginputkan realisasi belanjanya. Nah, untuk melakukannya, silakan kita klik tombol ini, tombol tarik bank, maka akan muncul form seperti ini. Nah, di sini ada 4 keterangan yang harus kita lengkapi. Yang pertama, jenis penarikan. Terdapat 2 keterangan pada jenis penarikan ini. Yang pertama adalah keterangan tarik tunai, dan yang kedua adalah store tunai. Tarik tunai berfungsi untuk penarikan uang dari bank, sementara store tunai berfungsi untuk melakukan penyetoran uang cash ke rekening bank. Tetapi secara bawaan atau default, jenis keterangan ini akan menampilkan atau akan memilih tarik tunai jika di banknya masih ada saldo. Dan sebaliknya, jenis penarikan ini secara otomatis akan menampilkan atau memilih pilihan store tunai apabila di saldo banknya itu sudah 0. Keterangan selanjutnya adalah nomor bukti. Nah, nomor bukti ini tidak usah kita isi karena akan terisi secara otomatis ya. Selanjutnya adalah keterangan tanggal transaksi. Nah, silahkan inputkan tanggal penarikan dana BOS dari bank sesuai yang tertera pada struk penarikan atau rekening koran sekolah. Dan yang terakhir, silahkan inputkan nominal atau jumlah penarikan yang dilakukan. Sama ya, sesuai struk penarikan atau rekening koran. Jika semua formnya sudah diisi, selanjutnya klik tombol OK. Nah, setelah kita menginputkan tarik tunai, maka pada tampilan lembar kerja BKU-nya akan muncul 2 uraian transaksi. Yang pertama, tarik tunai. Nah, ini transaksi bank keluar ya. Nah, yang kedua adalah transaksi pergeseran uang di bank. Maksudnya adalah uang yang sudah ditarik dari bank tadi, sekarang posisinya pindah atau geser ke kas tunai, begitu. Di sebelah tombol tarik bank ini ada tombol SPJ atau SPJ tunai ya. Tombol ini berfungsi untuk menginputkan transaksi-transaksi belanja yang cara pembayarannya dilakukan secara langsung atau tunai. Di form ini terdapat 7 keterangan yang harus kita isi, mulai dari tanggal transaksi, rekening, kegiatan, volume, harga satuan, jumlah barang, dan keterangan seputar pajak. Untuk keterangan yang pertama, nomor bukti itu tidak perlu diisi karena akan secara otomatis terisinya. Pada tanggal transaksi ini, untuk tanggalnya akan dimulai mengikuti atau sama dengan tanggal transaksi penarikan BOS dari bank tadi ya, yang sudah kita inputkan sebelumnya. Tapi tenang saja, kita masih bisa mengubah tanggalnya. Dengan catatan, kita hanya bisa merubah ke tanggal hari berikutnya saja, atau minimal sama dengan tanggal penarikan yang sudah kita lakukan. Setelah tanggalnya kita isi, selanjutnya keterangan rekening. Silahkan klik di sini. Misalkan kita akan memilih kode rekening untuk belanja tagihan internet, belanja jasa ya. Belanja kawat atau faksimili atau internet atau TV berlangganan. Tujuannya kita akan merealisasikan biaya langganan internet bulanan sekolah. Ingat, ini masuk ke dalam kelompok belanja jasa. Setelah keterangan rekeningnya terisi, maka selanjutnya keterangan kegiatan. Untuk mengisinya, kita klik di ujung kanan sebelah sini, tepatnya pada simbol kaca pembesar. Di sini akan muncul daftar atau list kegiatan-kegiatan sesuai dengan jenis rekening yang kita pilih. Untuk lebih memudahkan, pastikan teman-teman memilih uraian atau tulisan atau keterangan yang pada ujung kanannya ini pada kolom periode ada keterangannya, ada nama bulannya ya. Kita contohkan di sini akan merealisasikan biaya langganan internet sekolah untuk bulan Januari. Silakan teman-teman pilih dengan cara mengklik ganda di sini atau double klik. Karena kode rekening yang kita pilih ini merupakan kelompok belanja jasa, maka setelah kita memilih kegiatannya, kita langsung lanjutkan ke volume. Nah, di sini ada keterangan sisa volume. Angka 1 ini berasal dari nilai atau volume pada penganggaran atau RKS yang sudah kita buat sebelumnya ya di menu penganggaran. Karena volumenya cuma 1 di sini, maka di sini kita juga tidak boleh lebih daripada itu ya. Jadi maksimal ini harus sama gitu. Selain volume, di bawahnya ada harga satuan. Nah, di tengah ini ada tampilan harga maksimal. Harga maksimal juga sama, ini berasal dari penganggaran yang sudah kita inputkan.
Nah, di kolom harga satuan ini boleh menggunakan sesuai dengan harga maksimal atau kita bisa menyesuaikannya. Tetapi kalau mau dirubah pun tidak boleh melebihi dari harga maksimal. Nah, di sini kita contohkan harga satuannya itu disamakan saja dengan harga maksimal, yaitu 150.000 per bulan. Selanjutnya di bawahnya ada keterangan jumlah belanja. Ini tidak usah kita isi, akan secara otomatis ya. Dan yang terakhir ini ada keterangan apakah transaksi tadi itu menggunakan pajak atau tidak. Jika tidak menggunakan pajak, maka kita hilangkan tanda centangnya. Ditambah lagi di bawahnya juga tidak ada kolom-kolom keterangan pajaknya ya. Kita uncentang dan kita klik tombol OK. Ini transaksinya. Nah, teman-teman, yang kita inputkan tadi itu merupakan contoh belanja jasa. Nah, untuk belanja selain jasa, misalkan belanja barang pakai habis maupun belanja modal, itu ada sedikit perbedaan cara menginputkannya ya. Perbedaannya seperti apa? Kita lihat. Misalkan kita akan buat transaksi belanja berikutnya. Kita klik lagi ke menu SPJ. Kemudian kita lengkapi lagi formnya. Untuk tanggal kita samakan saja tanggal 30 misalkan ya. Nah, untuk kode rekening, kalau tadi kita contohkan belanja jasa, sekarang kita akan contohkan belanja barang pakai habis. Kita akan pilih ini, belanja ATK ya, belanja alat tulis kantor. Kemudian kita pilih kegiatannya, kita klik di sini. Nah, di sini ada dua kegiatan yang muncul berdasarkan jenis rekening yang kita pilih, yaitu alat tulis kantor. Nah, berikut ini adalah perbedaan yang pertamanya. Di sini karena ini kelompok belanjanya bukan kelompok belanja jasa, tetapi kelompok belanja barang pakai habis, maka data yang ditampilkannya di sini pun itu hanya sampai ke kegiatannya saja, tidak sampai menampilkan nama-nama barangnya. Jadi di sini yang kita pilih bukan nama barangnya, tetapi kegiatannya. Nah, ada dua kegiatan di sini. Ada kegiatan pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, ada kegiatan pembelian alat tulis kantor. Misalkan kita akan memilih yang kedua, yaitu alat tulis untuk kegiatan pembelian alat tulis kantor. Untuk memilihnya, silakan teman-teman klik ganda atau double klik di sini. Nah, inilah perbedaan yang berikutnya. Jika di belanja jasa tadi setelah kita klik ganda pada tampilan sebelumnya, itu langsung kita bisa memilih nama barangnya dan melanjutkan mengisi volume. Nah, untuk kelompok belanja barang pakai habis maupun modal itu berbeda. Setelah kita klik ganda tadi, maka selanjutnya akan muncul lagi form seperti ini. Ini adalah form nota ya, atau namanya input SPJ nota. Nah, ada beberapa keterangan yang harus kita lengkapi juga. Yang pertama, nama toko. Nah, nama toko ini silakan isi dengan nama toko sesuai yang tertera pada nota yang menjadi sumber referensi data kita. Jika tidak diisi, minimal isi dengan tanda strip. Selanjutnya, keterangan NPWP. NPWP ini ya NPWP milik toko tersebut begitu ya, bukan NPWP sekolah. Jika NPWP-nya tidak ada atau kita tidak tahu, maka ini bisa kita lewat, bisa kita kosongkan saja. Lanjut ke alamat. Nah, silakan isi dengan alamat toko tersebut. Atau jika tidak diisi, minimal isi dengan tanda strip. Selanjutnya nomor nota, silakan isi dengan nomor nota sesuai dengan penomoran yang Bapak Ibu lakukan. Atau isi dengan nomor ini, nomor bukti BKU, BPU 02, boleh begitu ya. Atau mungkin isi sesuai dengan arahan atau petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat. Dan kalaupun mau dikosongkan atau tidak diisi, boleh-boleh saja untuk nomor nota. Berikutnya nomor telepon. Di nomor telepon ada dua kotak. Kotak yang pertama silakan isi dengan kode area telepon. Contohnya untuk Pandeglang 0253. Sedangkan kotak yang berikutnya untuk nomor teleponnya. Jika tidak tahu nomor telepon toko tersebut, untuk kotak yang kedua ini boleh dikosongkan. Jadi minimal kotak pertamanya saja yang diisi. Karena kalau dikosongkan itu tidak bisa disimpan. Selanjutnya nomor handphone. Nomor handphone pun sama, wajib ya, harus diisi. Sama seperti nomor telepon tadi. Silakan isikan dengan nomor handphone toko tersebut. Kalaupun tidak tahu nomor handphonenya, silahkan minimal isi dengan angka berikut, 3 digit, 081. Minimal isi dengan angka itu. Selanjutnya tanggal nota. Tanggal nota ini maksudnya adalah tanggal pengadaan barangnya, tanggal belanjanya.
bukan tanggal pelunasannya atau tanggal pembayarannya. Misalkan, belanjanya dilakukan bulan Januari. Karena di bulan Januari sekolah belum ada uang, pelunasannya dilakukan bulan Maret. Maka di tanggal nota ini harus dicantumkan bulan Januari sesuai dengan tanggal belanjanya atau tanggal notanya atau tanggal pengadaannya, seperti itu. Nah, misalkan kita akan inputkan tanggalnya di sini tanggal 12 bulan Januari. Selanjutnya di bagian bawah adalah tabel notanya. Di sini ada rincian objek ya, terdiri dari nama-nama barangnya, nama-nama ATK sesuai kegiatan yang kita pilih. Nah, ini juga adalah angka-angka volume sesuai dengan penganggarannya. Nah, jumlah di sini pun sama, berasal dari penganggarannya, merupakan jumlah total volume dikali harganya. Nah, di kolom terakhir yaitu kolom periode, berisi nama-nama bulan sesuai dengan rencana penganggaran yang kita inputkan sebelumnya. Untuk merealisasikan barang-barang ini, silakan teman-teman beri tanda centang di sini sesuai dengan daftar belanjaan yang ada di nota. Nah, misalkan di sini kita akan merealisasikan untuk stempel cap saja. Maka kita beri centang di sini. Nah, setelah kita centang, maka di volume dan harga itu akan muncul angka-angkanya sesuai dengan angka-angka di sini. Untuk volume dan harga ini kita bisa ubah apabila jumlah volume atau harga yang akan kita realisasikan tidak sama dengan rencana anggaran kita. Contoh, rencananya kita menganggarkan 2 buah stempel cap dengan total 250.000. Artinya satu buahnya itu harganya 125.000. Namun pada realisasinya kita hanya membuat 1 buah stempel saja. Maka kita harus rubah volumenya. Cara merubahnya, silahkan klik ganda di sini, double klik. Setelah aktif, maka silahkan ganti angka 2-nya jadi angka 1. Begitupun dengan harga ya. Harga satuan ini bisa kita rubah. Yang mana pada rencananya, harga 1 buah stempelnya itu kan 125.000. Tetapi pada realisasinya misalkan hanya 100.000. Nah, maka kita bisa rubah menjadi 100.000. Nah, oke. Seperti itu ya. Selanjutnya di bagian bawah akan tertera jumlah realisasinya atau total belanjanya sejumlah 100.000. Selanjutnya kita klik OK. Nah, perbedaan selanjutnya, perbedaan yang ketiga, kalau di belanja barang pakai habis ataupun belanja modal, setelah kita menginputkan data di form nota tadi, di keterangan volume dan harga satuan ini kita tidak usah menginputkannya lagi karena ya sudah kita inputkan tadi ya. Maka kita lanjutkan ke bagian bawah. Di sini ada keterangan menggunakan pajak dan punya NPWP. Apabila belanja ini terkena pajak, maka di sini akan langsung muncul nilai pajaknya. Karena nominal belanja yang kita inputkan tadi itu tidak terkena pajak, maka di sini 0. Jika ini tidak kena pajak, maka ada baiknya kita hilangkan tanda centangnya di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini transaksinya. Begitupun dengan transaksi-transaksi kelompok belanja modal. Sama seperti transaksi kelompok belanja barang pakai habis ya. Jadi cara menginputnya begitu. Tombol SPJ non tunai ini berfungsi untuk menginput transaksi belanja yang cara pembayarannya tidak langsung atau tidak tunai. Tetapi pembayarannya dilakukan dengan cara transfer. Misalkan belanja buku atau belanja kesiplah gitu ya. Syarat agar kita dapat melakukan transaksi SPJ non tunai adalah saldo di rekening banknya tidak boleh kosong. Jika kosong, maka kita harus melakukan penyetoran dananya dulu ke rekening bank melalui tombol tarik bank lagi begitu ya. Di form tarik bank, pada keterangan jenis penarikan, silahkan pilih keterangan store tunai. Kemudian isi tanggal transaksinya dan juga masukkan nominal penyetorannya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu baru kita inputkan transaksi-transaksinya melalui tombol SPJ non tunai. Tutup BKU dilakukan ketika kegiatan dalam 1 bulannya sudah terrealisasi dan sudah diinputkan ke dalam Arkas. Adapun setelah ditutup masih ada kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasikan, maka kegiatan tersebut akan masuk ke bulan berikutnya untuk direalisasikan.
Nah, cara melakukan tutup BKU adalah sebagai berikut. Kita klik kembali tombol aktivasi BKU, kemudian pilih sumber dananya apabila belum terpilih. Selanjutnya, klik pada bulan yang BKU-nya akan ditutup. Nah, misalkan di sini kita akan melakukan penutupan untuk bulan Maret. Kita klik di sini, kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul form seperti ini, form tutup BKU. Di form ini ada dua keterangan. Yang pertama, bunga bank atau jasa giro, dan pajak bunga atau administrasi bank. Untuk mengisinya, silahkan lihat rekening koran sekolah ya. Apabila terdapat transaksi baik bunga bank maupun pajak bunga, silahkan input sesuai dengan yang tertera di rekening koran. Kalau tidak ada, ya kosongkan begitu ya. Memang seharusnya bagi sekolah-sekolah yang sudah menggunakan rekening bank berbentuk giro, itu seharusnya sudah tidak ada lagi transaksi-transaksi ini ya, baik bunga bank maupun admin bank. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedua transaksi ini tetap muncul meskipun sekolah tersebut sudah menggunakan rekening bank berbentuk giro. Apakah harus diinputkan saja atau tidak? Ada baiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dinas pendidikan masing-masing karena tidak menutup kemungkinan kebijakan di tiap wilayah itu berbeda. Misalkan di sini kita akan mengosongkannya saja. Selanjutnya kita tinggal klik tombol OK. Tetapi sebelum mengklik tombol OK, ada baiknya kita pastikan lagi koneksi internetnya ya. Apakah masih terkoneksi atau sudah terputus gitu. Karena pada saat penutupan BKU ini, itu akan langsung dikirim ke server. Setelah ditutup, maka tampilannya akan berubah lagi seperti Januari Februari ini ya. Dan yang akan aktif itu bulan April. Nah, di sini untuk bulan Maret saya tidak tutup karena belum selesai penginputan belanjanya. Jadi jangan coba-coba menutup BKU sebelum transaksi belanjanya benar-benar selesai untuk bulan Maret ataupun bulan-bulan yang lainnya. Nah, sebab jika sudah ditutup, kita tidak bisa lagi menginputkan transaksi-transaksinya. Kita tidak bisa lagi memperbaikinya, begitu. Lalu bagaimana kalau ada transaksi yang ketinggalan, belum diinput? Nah, maka solusinya, kita harus mengajukan penghapusan BKU untuk bulan yang bersangkutan dengan cara mengklik tombol pengajuan hapus BKU ini. Misalkan kita akan mengajukan penghapusan BKU untuk bulan Februari. Kita klik di tombol ini. Selanjutnya akan tampil form dialog hapus BKU seperti ini. Nah, di sini untuk bulan-bulan yang sudah kita aktifkan maupun yang sudah kita tutup BKU-nya, itu akan terbuka, akan aktif dan bisa kita centang. Berbeda dengan bulan-bulan yang belum kita aktifkan ataupun belum kita tutup BKU-nya. Tidak bisa kita centang ya, gitu. Kita contohkan di sini untuk mengajukan penghapusan BKU bulan Februari, maka centang di bulan Februari. Maka secara otomatis yang tercentang itu bukan hanya Februari saja, melainkan dengan bulan Maret juga. Karena dengan menghapus bulan Februari atau memperbaiki transaksi-transaksi di bulan Februari, maka secara otomatis transaksi atau kondisi keuangan di bulan Maret pun itu akan berubah. Oleh karena itu, ya harus dihapus kedua-duanya. Seperti itu. Nah, setelah dicentang, maka silakan tekan tombol OK. Nah, setelah hapus BKU kita ajukan, maka selanjutnya kita tunggu persetujuan penghapusan oleh Dinas Pendidikan. Karena kalau belum disetujui, maka kita belum bisa melakukan apa-apa, begitu. Tombol BKU Silpa berfungsi untuk menginput transaksi yang penganggarannya bersumber dari Silpa, baik Silpa BOS reguler maupun Silpa BOS afirmasi ataupun kinerja. Untuk cara pengisiannya sama saja dengan tombol buku kas umum ya. Tetapi kita baru bisa menginputkan transaksi-transaksi anggaran Silpa ini apabila penganggaran Silpanya sudah disahkan terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan. Contohnya seperti ini, kita klik BKU Silpa, kemudian kita pilih sumber dananya. Di sini masih kosong. Nah, karena penganggaran Silpa yang saya ajukan pengesahannya itu belum di ACC atau belum disetujui oleh Dinas Pendidikan, maka kita belum bisa menginputkan transaksi-transaksi belanja dari Silpa. Seperti itu ya.
output atau laporan-laporan dari kegiatan penatausahaan yang bisa kita cetak, yaitu buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu rincian objek belanja atau BPROB, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, rekapitulasi penggunaan anggaran atau K7A istilahnya ya. Selanjutnya ada juga laporan realisasi anggaran atau LRA, rekapitulasi belanja barang aset, dan rekapitulasi belanja barang pakai habis. Laporan-laporan tersebut dapat kita print langsung atau kita unduh dalam bentuk file PDF dari tombol-tombol berikut ini. Tombol yang pertama adalah tombol BKU dan pembantu. Nah, tombol ini berfungsi untuk mencetak buku kas umum, buku kas pembantu tunai, buku kas pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Nah, silahkan pilih saja sesuai apa yang diinginkan, misalkan buku kas umum. Kemudian di bawahnya kita pilih sumber dananya, misalkan dari BOS reguler, kita centang. Lalu di bawahnya lagi kita pilih bulannya, periodenya. Nah, di sini ada dua keterangan, ada periode dan status report. Januari statusnya final karena sudah kita tutup BKU-nya ya. Februari statusnya final karena kita juga sudah menutupnya. Sementara Maret itu masih draft karena BKU-nya belum kita tutup. Baik final maupun draft itu bisa dicetak. Bedanya kalau draft ini ada tulisan draftnya. Misalkan kita pilih Maret yang draft, kita coba print. Nah, ada tanda air draftnya ya, atau watermark draft. Kalau untuk yang sudah ditutup mah ya, yang statusnya final itu tidak ada draftnya. Tuh, mulus seperti itu. Tombol yang kedua adalah rincian objek. Tombol ini berfungsi untuk mencetak laporan BPROB atau buku pembantu rincian objek belanja ya. Pilih anggarannya, kemudian pilih periodenya. Misalkan kita pilih Maret. Kemudian kita klik OK. Sayangnya untuk output atau laporan BPROB ini, untuk keterangan kode dan nama rekening itu tidak bisa dipilih ya. Jadi di sini masih ada kelemahan ya. Mudah-mudahan akan segera diperbaiki. Lalu ada tombol SPTJM. Tombol ini berfungsi untuk mencetak output atau laporan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Pilih sumber dananya, kemudian pilih periodenya per semester. Karena semester 1 belum selesai, maka di sini statusnya draft. Kita klik OK. Nah, ini bentuk laporannya. Selanjutnya ada tombol penggunaan. Nah, tombol ini berfungsi untuk mencetak laporan K7A dan LRA. Kalau kita klik langsung di sini, maka yang muncul adalah form untuk mencetak laporan K7A. Nah, ini pilihan untuk anggarannya. Selanjutnya pilihan jenis periodenya, mau dicetak per semester, per tahap, atau per bulan, begitu ya, bisa. Misalkan kita pilih per tahap, kemudian periodenya tahap 1 misalkan. Nah, di bawahnya ada keterangan draft yang tercentang. Nah, karena laporan tahap 1 ini belum selesai BKU di bulan Maretnya, meskipun kita hilangkan tanda centang draftnya, ketika kita klik OK, akan tetap saja ada watermark draftnya. Nah, ini adalah laporan K7A yang langsung terkoneksi atau tersinkron secara otomatis ke portal BOS online. Nah, jadi setelah kita membuat BKU dan menutupnya untuk tiap tahapnya, maka laporan BOS K7A ini itu akan langsung otomatis nyambung dengan laporan BOS online di portal BOS. Artinya kita tidak usah menginputkan secara manual seperti biasanya ya, kalau sudah menggunakan Arkas. Namun sayangnya, kelemahannya biasanya tidak langsung muncul laporan di BOS online-nya. Agak lama juga gitu ya. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang katanya sampai beberapa hari kok tidak muncul-muncul. Padahal BKU-nya sudah dibuat dan sudah selesai. Jangan-jangan belum ditutup atau belum diklik tombol sinkronnya. Bisa jadi ya. Nah, tadi laporan K7A. Adapun untuk mencetak laporan LRA, kita masih gunakan tombol yang ini, tombol penggunaan. Namun jangan klik di tengah, tapi klik di bagian kanan di tanda ini, panah ke bawah nih. Kita klik, maka akan muncul submenu realisasi anggaran. Kita klik di sini. Nah, ini adalah form untuk mencetak LRA.
Kita tentukan anggarannya. Di sini tidak bisa diklik ya, terkunci. Maka kita biarkan saja, kita lanjut ke periode, kita pilih periodenya semester 1. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah laporan LRA ya. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun di laporan ini juga masih ada kelemahan ya, yaitu judul dan identitasnya ini masih menggunakan laporan BPROB ya, bukan LRA. Nah, mudah-mudahan pihak pengembang segera memperbaikinya. Selanjutnya tombol yang terakhir, tombol barang modal. Tombol ini berfungsi untuk mencetak rekap belanja modal dan rekap belanja barang pakai habis. Jika kita klik langsung di sini, maka akan muncul form untuk mencetak rekap belanja modal. Pilih anggarannya, misalkan bos reguler, kemudian tentukan periodenya, mau bulan Januari, Februari, atau Maret, begitu ya. Kita pilih Maret saja, karena di Januari dan Februari tidak ada transaksi. Kita pilih Maret saja. Di Maret pun tidak ada transaksi modal ya. Biarkan sajalah contoh ini. Kita klik OK. Nah, ini penampakannya. Laporan rekapitulasi realisasi belanja dana bos barang modal atau aset. Di sini tabelnya tidak ada karena tidak ada transaksi. Nah, harusnya walaupun tidak ada transaksi, kasih aja tabelnya ya. Pihak pengembang tolong dong. Karena kalau di Alpena ini ada. Jadi tidak indah kelihatannya. Begitu ya. Oke. Nah, adapun untuk mencetak rekap belanja barang pakai habisnya, kita klik di sini di tanda anak panahnya di sebelah kanan. Kita klik. Nanti muncul submenunya seperti ini, barang habis pakai. Kita klik di sini. Kemudian pilih anggarannya, bos reguler, periodenya juga, misalkan Maret. Lalu klik OK. Nah, ini laporan rekapitulasi realisasi belanja dana bos untuk barang habis pakai atau barang pakai habis. Bulan Maret tahun 2022, barangnya stempel cap baru 1 yang kita inputkan ya. Masih ada watermark draft karena laporan bulan Maret belum selesai BKU-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mencetaknya? Untuk mencetaknya, silahkan teman-teman tekan tombol print ini. Namun pastikan laptop atau komputernya tersambung dengan printer ya. Seperti biasa, lakukan pengaturan seperlunya, kemudian klik OK. Selain kita bisa mencetak langsung, kita juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF dengan cara memanfaatkan tombol ini, tombol export to PDF. Nah, kita klik di sini. Muncul tampilan seperti ini di menu export, di bagian background. Ini pilihan untuk apakah kita akan mendownload seluruh halaman atau halaman yang tampil saja, atau memilih halaman tertentu saja. Selanjutnya di bagian export setting, tidak apa-apa, biarkan saja seperti ini ya. Lalu di bagian bawahnya lagi, ini pengaturan kualitas ya, apakah mau dikompres atau mau ditambah pengaturannya dengan background, dengan mengoptimalkan kualitas print, transparan dan sebagainya. Kalau tidak mau ribet, biarkan bawaannya saja ya. Lalu di bagian ini interactive form, ini untuk mencetaknya apakah dimulai dari halaman pertama ke halaman terakhir atau sebaliknya gitu. Mau dibiarkan juga nggak apa-apa. Kemudian di pilihan open after export, ini pilihan apabila kita mau setelah selesai diekspornya, file yang sudah diekspornya itu langsung terbuka. Maka jika ingin langsung terbuka, centang di sininya. Tidak dicentang pun tidak apa-apa ya. Oke. Kita pilih all saja. Kita klik OK. Nanti muncul form seperti ini, form simpan seperti ini. Silakan lakukan pengeditan untuk nama filenya di sini ya. Kemudian setelah itu baru klik simpan atau klik save. Seperti itu ya. Itulah 8 langkah yang harus kita lakukan saat membuat BKU di Arkas 3.3. Mudah-mudahan pembahasannya dapat memberikan gambaran, minimal sedikit lah. Khususnya buat teman-teman yang baru menggunakan Arkas seperti saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata, cara-cara maupun yang lainnya. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan jumpa lagi di pembahasan Arkas selanjutnya. Dadah.